teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Indigo TSM Official, masih bersama saya Randy Sofyan Sauri. Kali ini saya bersama Man Behind the Gun. Ini adalah sosok dimana video-video Indigo TSM dibuat bersama Namsi Grisman. Kita akan review, unboxing ini orangnya. Silahkan diperkenalkan Pak Namsi. Hai teman-teman, nama saya Namsi Grisman. Saya dari kameramen Indigo TSM Official. Ya, jadi gini, kita ngobrolin sejarah. Awalnya tuh sebenarnya Namsi tuh punya channel sendiri ya, Merpati Tasikmalaya. Nah, tapi Namsi ini suka jadi officialnya lomba-lomba. Artinya tuh jadi dia di-hire oleh panitia untuk mendokumentasikan event ya Namsi ya. Komersil guys. Jadi Namsi ini dibayar oleh panitia untuk mendokumentasikan event. Jadi buat video depan tuh, kalau misalkan teman-teman biasa suka lihat ada video depan untuk protes ya, dokumentasi, dan keperluannya sih sebetulnya untuk protes ya Namsi ya. Untuk protes. Dan itu Namsi ini di Tasik suka istilahnya dia semua ya. Di Tasik ada lagi nggak selain Namsi? Kalau sekarang ada baru-baru ini yang dari Kicauan. Memang nggak bukan asli Merpati, dari itu di Kicau Mania. Oke. Jadi dia ini juga ya, dokumenter ocehan, tapi sekarang di Merpati main juga ya. Main juga. Kemarin di Mini Tirta ada ya yang bawa kamera gede itu. Itu mah baru. Itu baru lagi. Baru turun itu, nggak tahu siapa. Oke. Jadi akhir-akhir ini karena sekarang ya zamannya zaman media ya guys. Di lapang ya alhamdulillah udah banyak media-media yang meliput gitu, mendokumentasikan event di totalan lokal maupun nasional ya. Nah, ini kita ngomongin Namsi Grisman balik lagi. Namsi, gimana awalnya bisa berkecimpung di dunia videografi ini? Awalnya tuh dari coba-coba. Awalnya dari coba-coba sih. Awalnya Erik Arkan Motor dulu kan ada Liga Tasik Timur. Oke. Butuh kameramen. Nah, Namsi, kamu gimana, mau gak jadi kameramen buat Liga Tasik Timur? Kan ada pertama itu terjun di Liga Tasik Timur itu putaran berapa ya, apalagi di Gunung Walanda. Walah, di mana tuh di Walanda? Gunung Kawalu lapangan. Oke, ya. Terus dari Gunung Walanda ke Lapang Gawir. Ya, Gawir. Terus Gapang Gawir, Lapang Cisangkir. Dari Lapang Cisangkir ke Lapang mana lagi, lupa lagi. Berarti itu ikut panitia ya? Ikut ke dalam kepanitiaan Liga Tasik Timur. 2020 ya? 2021. Mulai dari 2020 ya? Oke. Terus setelah jam terbangnya banyak, terus gimana bisa di Liga Tasik Bersatu? Nah, kalau dari Liga Tasik Bersatu itu kan dibawa dari Pak Haji Wancila. Oh iya, Pak Haji Wancila ya. Ikut ke Liga Tasik Bersatu. Kata Pak Haji Iwan, ya udah ikut aja ke liga yang sekarang kan. Sekarang ikut. Nah, jadi dari situ terus ya Namsi mendokumentasikan event-event di Tasik. Nah, berarti dari Liga Tasik Timur sekarang Liga Tasik Bersatu. Nah, kebetulan kita juga satu circle lah sama banyak channel ya Namsi ya. Ada RMT Ribbon, WE, terus Wong Electric Official yang baru. Roya ya? Roya ada. Nah, Roya juga. Kebetulan sekarang banyak juga tim internal ya yang memang juga punya YouTube channel. Dan kita alhamdulillah saling support dari masalah alat ya Namsi ya. Dari masalah alat, dari konsep juga, berbagi file lah gitu untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Ini yang patut dicontoh guys. Jadi meskipun beda-beda bendera, tapi kerjasama ya Namsi ya kalau dilihat ya. Kerjasama. Ya, terus gini, saya mau tanya, Namsi kan jadi officialnya lomba tuh, event ya. Itu kan Namsi biasanya di-hire atau dibayar. Berapa bayarannya untuk satu kali Kalau event? untuk event lokal ya, kan nggak
Ada yang Sabtu doang, ada yang Sabtu Minggu. Oh, tergantung harinya ya. Tergantung harinya. Rata-rata berapa? Rata-rata kalau sehari 300. 300.000 dibayarnya tuh kalau misalkan 2 hari berarti 600.000 lah, range-nya segitulah ya, sehari 300.000. Jadi memang kehadiran sosok seperti Namsi Grisman ini sangat penting ya, apalagi untuk mendukung ke apa ya, kesuksesan lomba gitu kan. Kalau misalkan teman-teman protes, nanti yang ngurus operatornya tuh ada Namsi gitu, meskipun sebenarnya Namsi nggak ikut ya, nggak ikut istilahnya menentukan gitu ya, cuman nggak operatorin doang, cuma kasih tahu yang protes, yang ini ada protes ke wasit, juknya dipanggil silahkan melihat, saya nggak bicara apa-apa, cuma kasih tahu aja. Nah gitu, yang menentukan itu adalah full wasit ya. Nah terus sebenarnya Namsi sendiri kalau untuk hobi di dunia videografi ini udah dari kapan? Udah dari dulu, edit dari dulu edit. SMA, dari SMA. Iya. Udah mulai belajar pakai handycam dulu ya. Handycam dulu. Sekarang alatnya keren Namsi. Sekarang upgrade ya. Mudah-mudahan skillnya juga ikut nge-upgrade, knowledge-nya juga ikut upgrade. Nah, jadi udah lama. Nah, ini adalah salah satu hobi atau maksudnya passion yang tersalurkan. Jadi ini contoh juga buat teman-teman yang memang passionnya di apapun ya, mau dunia sport misalkan sepak bola atau apapun. Jadi pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Yang dibayar bukan tersalurkan. Kalau tersalurkan nggak dibayar juga ngapain Namsi? Jadi hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan. Harus beruntung karena gini, banyak orang yang kerja di bidang atau passionnya bukan di bidangnya gitu, itu malah jadi pressure juga. Nah kalau untuk pekerja kreatif seperti Namsi ini bagus juga guys, jadi dia kerjanya di dunia yang memang dia senangi, passionnya dia gitu. Nah terus gini Namsi, nanya lagi kan, itu untuk di liga ada regulasi ya yang saya tahu. Jadi gini, yang apa namanya, untuk khusus di Liga Tasik Bersatu itu kan di hire atau disponsori full oleh RMT Ribbon Channel. Nah regulasinya itu gimana tuh regulasinya Namsi? Jadi yang lain nggak boleh, bukan nggak boleh ngeliput, sebenarnya bebas ya kalau ngeliput mah. Kalau liput boleh saja. Apapun boleh, dari youtuber mana juga boleh. Tapi kalau untuk tayang harus RMT dulu, harus RMT Ribbon dulu. Nah itu, ini pengetahuan juga buat teman-teman yang sama-sama atau belum atau akan memulai YouTube baru di dunia merpati khususnya. Teman-teman juga nggak boleh sembarangan ya. Itu akan ada regulasi, beberapa regulasi di setiap liga, khususnya di Liga Tasik nih. Yang saya tahu jadi karena disponsori full oleh RMT Ribbon Channel, kita harus nunggu jam tayang guys. Jadi ketika kita misalkan lomba itu kan beresnya hari Minggu, misalkan kita udah beres ngedit itu hari Senin pengen upload, nggak bisa ya? Nggak bisa, kita harus menunggu RMT Ribbon dulu upload. Nah itu disitulah kita harus saling menghargai dan istilahnya ngaco logok lah ya Namsi, kita harus izin dulu ke yang punya acara gitu kan, kita harus istilahnya swan dulu, ngenalin diri, saya dari ini mau meliput, nah gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga, tapi mudah-mudahan itu jadi pengetahuan untuk tidak mematahkan semangat teman-teman untuk berkreasi di bidang videografi ya Namsi ya. Nah gitu. Terus misalkan Namsi nih kan suka ini ya, apa namanya, kan Namsi itu mendokumentasikan di hire oleh panitia ya. Nah terakhir katanya banyak yang komplain ke Namsi teh, minta video tapi nggak pernah dikasih katanya. Nah itu gimana jawaban Namsi itu? Ya untuk yang minta video kan pertama kan saya editing dulu banyak,
editing video, editing foto kan banyak. Editing lomba kan itu bukan satu channel, buat RMT juga editingnya. Nanti dikasih ke Om Ule, misal dipakai Drive, Google Drive, datanya. Jadi itu kan apa ya? Mohon maaf nih kalau nggak dibalas satu-satu, soalnya banyak banget yang minta video ya. Minta video pribadi ya itu, atau ya maksudnya langsung japri ke Namsi ya. Banyak banget. Nah, sih. Jadi intinya Namsi ini mendahulukan kewajibannya dulu guys. Jadi deadline-nya Namsi ini banyak gitu. Editing untuk kewajiban channel-channel yang memang harus dia kerjakan gitu ya. Kayak sekarang Namsi di-hire oleh Indigo TSM Official. Jadi dia berkewajiban ngedit di Indigo ongko, ngedit di Merpati Tasik ongko. Satu lagi di RMT kadang-kadang ya. Kadang-kadang di RMT juga ngedit gitu. Bikin thumbnail belum, foto, konsep itu banyak guys, serius itu pekerjaan yang memang nggak gampang juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang minta video burungnya atau misalkan pas lomba di lapang, ya kalau misalkan ini mah ya harus bersabar kali ya. Ya harus bersabar, nunggu dulu gitu. Ya, nunggu dulu. Kewajiban beres, deadline beres. Nah baru misalkan nanti kalau udah senggang, Namsi bisa gitu ngasih video gitu. Terus itu pun harus dicari ya Namsi ya? Iya, bukan kan yang lomba bukan 2 orang kan, banyak ngeribu kan. Ribuan carinya. Ya apalagi misalkan ya kita nggak tahu. Namsi ini sebenarnya nggak suka burung ya? Suka sih kalau burung. Suka tapi nggak intens gitu ya, nggak punya burung ya? Punya burung di rumah. Oh punya, tapi lomba nggak? Enggak. Jadi buat ini doang ya? Enggak. Buat suka miara aja lah gitu. Tapi artinya Namsi ini juga sangat fokus ke pekerjaan, sangat profesional. Jadi dia juga mungkin nggak tahu satu-satu burungnya, nggak tahu satu-satu timnya. Ya kan tim tuh banyak banget, burung tuh sampai ribuan. Kemarin aja ribuan. Kalau misalkan diminta satu-satu ya bingung juga ya Namsi. Apalagi kalau dia mintanya namanya yang A, yang B, kan saya nggak tahu tim-timnya, nama burungnya, warna bajunya. Jadi patokan untuk nyari juga itu harus istilahnya di ini guys, dikasih tahu misalkan patokannya minimal kloterannya ya. Ya minimal kloteran, jersey, gebernya, jokinya, warna burungnya, jadi biar tepat. Satu lagi yang lebih penting otengnya ya Namsi ya. Harus ada. Itu guys, itu masalah intinya, nggak ada otengnya. Jadi sebenarnya itu lebih ke attitude ya, mungkin ketika ya minta sesuatu ya mungkin kita harus ngasih. Tapi bukan ngasih sih, misalnya ngasih apa ya, buat ngeganti, kan dia kerja guys. Jadi kalau misalkan cuma-cuma juga ya ngapain ya Namsi ya. Tapi ada sih yang ngasih, yang bos-bos muda adalah pasti ngerti, bos-bos muda. Kalau ini ngerti tuh. Ngerti tuh. Kalau ini ngerti banget. Paling ngerti alhamdulillah. Nah jadi itu guys sebenarnya lebih ke apa ya, bukannya, tapi kalaupun dibikin komersial bisa Namsi, karena itu kan kerja gitu. Maksudnya kita kerja mendokumentasikan, terus untuk ya punten-punten yang meminta video dengan cara cuma-cuma, iya kasihan juga lah guys ke orangnya, sumpah kasihan. Karena nih itu satu dicari, dua dipotong ya, dipotong terus dirender, misalkan via WhatsApp atau Google Drive, itu kan pakai tenaga, pakai pikiran juga. Terus kan gini guys, yang lebih penting ya, alat videografi itu nggak murah, sumpah mahal banget. Nah jadi gitu, sekali lagi itu sebenarnya lebih ke gimana kita menghargai keringet orang lah guys. Jadi orang itu kan kerja, jadi kita harus lebih menghargai apa yang benefit si Namsi ini kasih ke kita, ya kita juga harus ngasih benefit ke Namsi lah. Jadi keringetnya kan juga itu kasihan lah guys. Kita dolim kalau misalkan sampai nggak ngasih gitu. Namsi juga udah punya anak ya? Udah punya anak satu. Anak satu, istri? Satu. Iya, Namsi ini masih muda. Sekarang berapa umurnya? 28. 28, anaknya satu. Nikah tak umur? Umur siapa?
pas nikah umur pas seberapa? ada 19. Nah, 19 tahun udah nikah, ya. 9 maju ke 20. Pas Namsi nikah umur 19, istri umur 18. Istri umur 18, 19 tahun udah nikah. Saya aja nikahnya 30 ah nikah. 30. Ya, nikahnya 30. Berarti beda 11 tahun nikah. Nah, jeung Namsi. Namsi ini sosok yang apa ya, bisa bertanggung jawab untuk keluarga. Kalau misalnya teman-teman mikirin ke sana juga itu bisa jadi keberkahan juga lah buat teman-teman. Kita lebih bisa saling menghargai. Sekali lagi bukan apa ya, bukan suatu keharusan ya Namsi ya. Tapi ya lebih bagaimana kita sekali lagi menghargai keringat orang, gitu aja sih. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, jadi pengetahuan baru, jadi pengalaman baru juga, dan jadi ilmu ya. Yang penting barokah, sehat-sehat semua. Dan jangan lupa Like, komen, subscribe channel Indigo TSM Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.